Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Akil Farhani. Nah, halo kawan-kawan semua. Hari ini kita akan membahas soal TWK ya, atau tes wawasan kebangsaan. Udah lama nih aku nggak buatin soal tes TWK. Jadi hari ini aku akan bahas soal-soal TWK yang memang hot ya, atau soal TWK yang memang rumit dan jawabannya itu mendekati. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Akil Farhani agar kalian mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video terbaru nantinya. Oke, ayo kita langsung ke pembahasannya. Soal yang pertama. Salah satu langkah untuk menghindari konflik di dunia maya adalah dengan pembatasan penggunaan internet bagi penggunanya. Namun, hal ini bukanlah cara yang tepat. Langkah permanen yang sebaiknya dilakukan adalah A. Membatasi waktu dan tempat penggunaan media sosial di Indonesia. B. Pengguna mempertahankan kepentingan individu dalam berinternet. C. Memasang kode rahasia sebelum menggunakan media sosial. Jadi masang sandinya ya. Yang D. Hanya kaum terdidik yang boleh menggunakan internet. E. Pengguna menerapkan etika berinternet. Dari semua jawaban yang udah kita baca, nah jadi jawaban yang paling tepat itu yang E ya, pengguna menerapkan etika berinternet. Dalam berinternet ada etika yang harus dipatuhi ya. Jika etika tersebut dipatuhi oleh seluruh penggunanya, konflik dan permasalahan yang muncul dalam penggunaan sosial media dan internet dapat diminimalisir. Jadi istilahnya itu kita menjaga diri kita masing-masing ya. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Indonesia dapat meniru dan belajar hal-hal positif dari negara-negara lain nih. Seperti kebersihan dari Singapura atau kedisiplinan dari Jepang. Hal tersebut merupakan manfaat kemajuan iptek dalam bidang. Nah, kita baca jawabannya yang A. Ekonomi, B. Keamanan, C. Politik, D. Sosial budaya, dan E. Pertahanan. Oke, dari sini langsung kita tebak ya. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang D, yaitu sosial budaya. Karena aspek sosial budaya mencakup kehidupan sosial, pendidikan, kesehatan, seni, dan budaya ya. Jadi kebiasaan masyarakat itu disebut juga dengan budaya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 3 ya. Indonesia masih terjajah. Penjajahan yang dialami bukan berupa adu senjata, tetapi merupakan penjajahan mental ya. Contoh penjajahan mental dan moral yang dialami bangsa Indonesia adalah, kita baca jawabannya. A. Menjamurnya situs pornografi. B. Membanjirnya produk luar di dalam negeri. C. Banyaknya tenaga kerja asing. D. Meningkatnya terorisme. E. Investasi pengusaha asing di dalam negeri. Dari sini kita merinci ya, yaitu penjajahan mental dan moral. Nah, pasti kita menuju langsung ke jawaban yang A nih, yaitu menjamurnya situs pornografi. Menjamurnya situs pornografi merupakan wujud penjajahan yang nyata nih. Meskipun bukan berbentuk perlawanan bersenjata dan tidak juga mematikan, akan tetapi situs pornografi mampu merusak mental dan moral generasi penerus bangsa. Kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Semakin memudarnya solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial merupakan dampak negatif globalisasi yang dapat memecah NKRI jika tidak diantisipasi dengan menumbuhkan sikap A. Etnosentris, B. Apatis, C. Nasionalis, D. Egois, E. Individualis ya. Kita perhatiin ya soal ini. Untuk mengantisipasi memudarnya solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial yang dapat memecah NKRI, maka perlu ditumbuhkan sikap nasionalis ya pada diri setiap warga negara Indonesia, yaitu apa? Rasa cinta tanah air. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu nasionalis ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Globalisasi sebagai dampak dari kemajuan teknologi membawa ideologi liberal dan komunis. Ideologi liberal menawarkan berbagai kebebasan, bahkan tanpa batas nih ya. Ideologi komunis menyamaratakan hak kepemilikan hingga hak individu tidak diakui. Untuk menangkal pengaruh kedua ideologi tersebut, Indonesia harus A. Menutup diri dari pergaulan internasional. B. Menolak tegas modernisasi yang dibawa globalisasi. C. Berpegang teguh pada landasan ideal negara Indonesia. D. Melarang ideologi liberal dan komunis masuk ke Indonesia. E. Mengikuti ideologi yang banyak dianut negara-negara di dunia.
Nah, jadi kedua pengaruh negatif ideologi tersebut dapat ditangkal dengan berpegang teguh pada landasan ideal negara Indonesia, yaitu apa? Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila merupakan kristalisasi budaya luhur masyarakat Indonesia ya. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pegangan, otomatis sisi negatif dari ideologi liberal dan komunis dapat diminimalisir. Nah, jadi yang jawaban paling tepat adalah yang C ya. Berpegang teguh pada landasan ideal negara Indonesia, yaitu Pancasila. Lanjut ke soal nomor 6. Contoh sikap menyelamatkan budaya Indonesia di tengah hadirnya budaya pop adalah A. Lebih mementingkan menjaga penampilan daripada berperilaku baik. B. Senang mengenakan busana seperti orang asing. C. Senang hidup glamor dan hura-hura. D. Menggunakan batik kapanpun. E. Mencintai seni tradisional. Globalisasi membawa dampak kultural bagi kehidupan masyarakat. Misalnya hadirnya budaya pop ya. Budaya pop berkaitan dengan masalah sehari-hari yang dapat dinikmati oleh semua orang atau kalangan tertentu ya. Misalnya pementasan hiburan, kendaraan pribadi, fashion, model rumah, perawatan tubuh, dan mode. Nah, mencintai seni tradisional merupakan contoh sikap yang dapat menyelamatkan kita dari hadirnya budaya pop. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E, yaitu mencintai seni tradisional. Lanjut ke soal nomor 7. Anda ditugaskan untuk membeli peralatan kantor. Secara kebetulan, pihak penjual adalah sahabat lama Anda. Dan Anda mendapatkan diskon khusus nih ya. Sehingga anggaran yang diberikan oleh kantor masih sisa. Apa yang akan Anda lakukan dengan sisa uang tersebut? Nah, jadi kita belanja untuk kebutuhan kantor. Tapi uangnya lebih nih. Karena kita udah dapat diskon ya. Kita baca jawabannya. Yang A, menggunakannya untuk keperluan pribadi. B, mengembalikan sisanya kepada kantor. C, mengambilnya sebagian karena diskon khusus hanya diberikan kepada Anda. Yang D, membelanjakannya untuk menambah jumlah peralatan kantor ya. E, menggunakannya untuk mentraktir rekan kerja. Nah, ini nggak mungkin ya. Kita perhatikan jawabannya. Yang tepat adalah jawaban yang B ya. Sisa uang dari hasil pembelanjaan bukanlah hak Anda. Nah, sehingga sikap terbaik adalah dengan mengembalikan sisanya kepada kantor. Bukan untuk traktir makan atau untuk dibelikan peralatan yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa Anda mampu bersikap jujur ya dalam situasi dan kondisi apapun. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, mengembalikannya ke kantor ya. Lanjut ke soal nomor 8. Seseorang yang menjunjung tinggi integritas akan patuh pada norma yang berlaku. Norma yang bersumber pada undang-undang disebut A, norma adat, B, norma agama, C, norma kesopanan, D, norma kesusilaan, E, norma hukum. Nah, jadi norma yang bersumber pada undang-undang ya. Jadi norma itu adalah merupakan standar atau ukuran baik dan buruk ya. Benar dan salah suatu perbuatan. Nah, norma agama nih bersumber pada kitab suci. Norma adat bersumber pada peraturan adat ya. Norma kesopanan bersumber pada tata pergaulan di masyarakat. Norma kesusilaan bersumber pada hati nurani manusia. Sedangkan norma hukum bersumber pada undang-undang yang berlaku. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah E, yaitu norma hukum. Kenapa? Karena bersumber pada undang-undang yang berlaku sesuai permintaan soal tadi ya. Jawaban yang paling tepat adalah E. Lanjut ke soal nomor 9 ya. Anda dan tim diminta untuk membuat rancangan anggaran renovasi kantor nih. Tim Anda berencana menggelembungkan anggaran dari nilai yang semestinya. Sebagai ketua tim, sikap Anda adalah menggelembungkan anggaran itu ibaratnya markup ya. Atau menaikkan harga dari item-item yang perlu dibeli. Jadi yang ditanyakan sikap kita sebagai ketua tim itu bagaimana ya? Oke, kita baca jawabannya. Yang A, tidak menyetujui dan mengajak rekan tim untuk tetap membuat rancangan yang baik dan jujur. Nah, yang B, menyetujui asalkan tidak terlalu besar markup-nya ya. Jawaban C, menyetujui asalkan mendapat bagian keuntungan yang paling besar. Kemudian yang D, tidak menyetujui namun tetap menggelembungkan dananya secara diam-diam. E, tidak menyetujui dan memecat seluruh anggota tim. Jadi kawan-kawan, integritas diri menjaga Anda tetap bekerja sesuai dengan prosedur yang ada
dan selalu berpegang teguh pada prinsip kejujuran ya, serta selalu bertindak secara bijaksana. Jadi pastinya jawaban yang paling tepat adalah A, tidak menyetujui dan mengajak rekan tim untuk tetap membuat rancangan yang baik dan jujur ya. Karena kita selaku ketua tim harus sanggup memimpin secara jujur, adil, dan bijaksana. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Ketika Anda mengerjakan sebuah proyek hasil tender BUMN, yang Anda lakukan adalah A. Memerhatikan semua detail dan memeriksa kembali semua yang Anda catat. B. Berkonsentrasi pada hal-hal umum dari proyek tersebut karena detail-detailnya tidak penting. C. Mencatat terus-menerus dan membaca seluruhnya untuk menghilangkan kesalahan yang mudah dilihat setelah Anda menyelesaikannya. D. Membagi tugas-tugas kepada bawahan dan memintanya untuk mengerjakan tugas. E. Memerhatikan semua detail dan melakukan pengawasan supaya proyek berjalan dengan baik dan lancar. Anda harus selalu berusaha untuk mengerjakan pekerjaan secara sempurna ya, dan menghindari kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin dibuat. Nah, dari semua jawaban ini, yang paling tepat itu adalah E ya. Memerhatikan semua detail dan melakukan pengawasan supaya proyek berjalan dengan baik dan lancar. Nah, karena Anda harus selalu berusaha untuk mengerjakan pekerjaan secara sempurna dan menghindari kesalahan. Baik itu kesalahan kecil ataupun kesalahan besar ya yang mungkin terjadi. Oke, lanjut ke soal nomor 11. Setelah perusahaan melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan, didapati Joni dan beberapa temannya telah menggelapkan uang perusahaan. Tindakan yang dilakukan Joni dan beberapa temannya disebut A. Nepotisme, B. Kolusi, C. Korupsi, D. Kolonialisme, E. KKN. Sebelum kita jawab, aku menebak nih ya, sebagian dari kawan-kawan pasti ada yang menjawab korupsi ya. Nah, tapi jangan salah nih, jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu kolusi. Kenapa? Kolusi adalah pemufakatan atau kerjasama melawan hukum antar penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. Nah, ini lebih ke kolusi ya kalau kasusnya seperti ini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu kolusi. Lanjut ke soal nomor 12. Salah satu contoh bentuk integritas dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa adalah A. Menggunakannya untuk membangun jalan desa. B. Menggunakan sebagian dana untuk THR aparatur pemerintahan desa. C. Mengadakan santunan kepada seluruh anak yatim dan jompo yang ada di desa. D. Menggunakannya sesuai dengan RAPBD DES ya, yang sudah ditetapkan. E. Menggunakannya untuk membuat gedung baru yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Nah, ini jawabannya ada beberapa yang memang mendekati kebenaran. Tapi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D nih, yaitu menggunakannya sesuai dengan RAPBDes ya, yang sudah ditetapkan. RAPBDes atau Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa merupakan rencana yang telah dibuat oleh pemerintah desa dalam mengelola pendapatan dan belanja selama periode 1 tahun. Nah, pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan penuh integritas sesuai dengan RAPBDes yang telah ditetapkan. Jadi nggak boleh melenceng ya, walaupun untuk hal-hal yang bersifat sosial. Jadi pastinya jawaban yang paling tepat adalah D. Oke kawan-kawan semua, cukup di sini dulu pembahasan kita untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video terbaru. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.